Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 30 April 2025. Kita review dulu satu hari kemarin sebelum kita untuk memetakan lagi satu hari ke depan. Satu hari kemarin kita simulasikan kira-kira seperti ini ya. Emas akan diperkirakan terkoreksi turunnya kita perkirakan dengan area uji warna kuning di sana. Perhatikan di warna kuning, selama tidak ditutup jauh lebih rendah atau signifikan di bawah warna kuning, maka berpeluang akan memantul kembali ke atas, ya akan memantul kembali ke atas. Sebaliknya, jika di area warna kuning ini ditutup lebih rendah, maka akan berpeluang turun mendekati area warna ungu di sana ya. Di situ ada area jenuh berada di kisaran 3267 poin sekian. Sehingga berada di area warna kuning ini kita bisa menempatkan di bawah untuk sell-nya, di atas untuk buy-nya juga ya. Nah, karena belum terbentuk di awal, karena baru beberapa candle yang terbentuk, maka kita menempatkan posisi sell-nya tidak terlalu jauh. Artinya masih berada di atas dari area warna kuning dengan harapan nanti kalau dia bergerak turun, kita sampailah pada area kuning untuk exit-nya. Ya, artinya kita masih bisa taking profit dulu sebelum pada akhirnya kembali naik. Dengan area sell berada di 3318.90, kemudian targetnya yang pertama berada di warna kuning ya, untuk mengantisipasi setidaknya kita bisa cabut dulu yang pertama di 3309.16 ya. Berikutnya jika ternyata ini masih signifikan, maka kita bisa lanjutkan dengan target yang kedua berada 3298.84. Kemudian kita lihat ketika di candle-candle berikutnya ternyata sudah tersentuh di posisi sell, kemudian setelah itu bergerak turun sampailah pada target yang pertama. Tadi sudah kita sampaikan berada di area kuning adalah area yang berpeluang nanti memantul kembali ke atas. Sehingga kita lihat perkembangan berikutnya, kita bisa lihat apakah nanti break apa tidak. Apakah kita akan tutup atau tidak juga kita bisa ambil kesimpulan di awal ya. Artinya kita bisa mengamankan dulu karena kita targetkan cukup jauh, sekitar 9 poin, hampir 1 poin, hampir 10 poin ya, hampir 100 pip dari titik entry-nya. Sehingga ini sebenarnya untuk target satu hari sudah lebih dari cukup, apalagi satu transaksi. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, selanjutnya dia mencoba kembali akan memantul. Karena itu kalau sudah terjadi seperti ini, maka tentu yang terbaik adalah mengambil lebih awal atau kita amankan dulu. Karena sudah ada warna hijau di sana, dikhawatirkan nanti akan memantul betul sesuai dengan yang kita simulasikan tadi ya. Jadi ini kalau dia sampai di sini, hanya sampai di sini dia bisa memantul kembali. Kalau dia break jauh lebih rendah, dia bisa lanjut turun. Kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya mencoba naik tapi gagal lagi, kemudian mencoba break ke bawah juga gagal lagi, sehingga kondisi ini sideways ini sangat beresiko sekali ya. Paling tidak satu transaksi sudah lebih dari cukup untuk target satu hari kita ya. Selanjutnya sampai dengan pagi hari tidak ada pergerakan signifikan, dia hanya berada di kisaran area supportnya. Kemudian di euro kemarin, di euro kita perkirakan akan memantul ke atas dengan simulasinya tentunya tidak mampu ditutup lebih rendah dari warna kuning di sana ya. Kita tandai di situ sehingga posisi bullish kita taruh di atas ya, jauh di atas. Kemudian bagaimana kalau sell ini sudah masuk duluan, kemudian ternyata tidak sampai? Tentu sekali lagi bagian dari proses SOP kita atau aturan main kita, begitu sudah sampai pada satu posisi atau sudah menempatkan posisi, sudah terbuka order kita, maka yang kita lakukan adalah satu, meminimalisir tingkat kerugian dengan membatasinya. Berapapun itu silahkan sesuai dengan perhitungan masing-masing ya. Di kita biasanya kalau di euro sekitar 100 sampai 80 sampai 100 ya, karena range-nya agak panjang, kita bisa naikkan 100 hingga mungkin 120 130.
Dengan demikian kalaupun kita memanfaatkan menggunakan 120 bergerak sampai di titik tertingginya di warna hijau ini masih bisa menutup kerugian. Jangan khawatir, masih banyak cara untuk bisa menutup kerugian dan kita bisa menempatkan posisi kembali. Maka tergantung bagaimana skill kita, bagaimana intuisi kita membaca kondisi ini, bagaimana memanfaatkan kondisi-kondisi yang awalnya beresiko menjadi potensial. Kemudian kita lanjut ke pound sterling ya. Di pound sterling juga demikian. Di pound sterling kita perkirakan akan terkoreksi, kemudian akan balik ke atas dengan simulasinya seperti itu ya. Tentunya di bawah kita batasi dengan support di sana. Kemudian kita menempatkan posisi bullish di atas area ujinya, di atas resisten yang terdekat di situ. Kemudian sell-nya kita menempatkan agak dekat di 1.34036 dan itu betul-betul kita sudah bisa dapatkan di sana. Meskipun pada akhirnya kembali ya setidaknya ada peluang dulu ya. Bagaimana kalau kita sudah tempatkan kemudian ternyata naik? Nah, maka yang kita lakukan adalah membatasi seberapa batasan kita. Misalnya kita batasi di atas itu sekitar 200 misalnya ya, 200. Ternyata 200 kena. Kemudian ternyata setelah itu bagaimana kalau memantul lagi? Jangan dipikir nanti akan kembali. Yang paling penting bagaimana SOP kita menjalankan dengan disiplin aturan main kita. Apakah nanti kembali atau tidak, batasan tetap batasan ya, jangan terlalu dibiarkan berlarut-larut. Seandainya misalkan memang di angka batasan kita 200, maka sudah selesai. Berarti kita rugi double dong. Misalnya begitu ya. Pertanyaan, berarti kita bisa rugi double dong. Bahkan triple pun tidak menjadi masalah. Karena dalam proses perjalanan itu resiko harus diambil ya, jangan berspekulasi akan kembali. Ya, suatu saat kita akan menemukan kondisi di mana satu hari mungkin kita tidak bisa survive, tidak bisa mengcover kerugian kita menjadi profit. Tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir kerugian itu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat peluang-peluang berikutnya. Dengan kita tetap jeli melihat karakteristik yang ada di sana. Dan itu kalau kita lakukan dengan baik, dengan metode price action itu saya yakin akan ketemu. Dia mau bergerak turun akan ketemu, bergerak naik akan ketemu. Hanya saja terkadang exit kita yang terlalu muluk-muluk sehingga tidak tercapai di sana. Ya, kalaupun misalkan dua-duanya kena dan kita harus tutup ya silakan, itu memang bagian dari resikonya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Satu transaksi wajib dibatasi. Setiap transaksi wajib dibatasi. Karena kita harus berburu dengan waktu ya, harus melihat kondisi ketahanan kita ya, keamanan dana kita dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang bisa kita review. Selebihnya silakan diulas kembali masing-masing. Mungkin saya yakin titiknya tidak akan sama satu dengan yang lain. Nah, secara umum setidaknya harus sudah ada aturan yang sudah dibuat atau SOP-nya atau sistem trading yang digunakan. Kalau itu belum ketemu maka carilah dulu, harus dieksplor dulu, digali sebanyak-banyaknya, uji, kemudian dikoreksi dan seterusnya sampai ketemu. Jangan kita buru-buru, pengen cepat, pengen segera kita mendapatkan keuntungan. Ya kita misalkan latihan demo 2 bulan sudah bisa, langsung buru-buru kita menggunakan real account padahal masih ngambang, masih belum betul-betul yakin. Artinya yang kita lakukan kemarin-kemarin itu ada sebagian yang kita lagi pas hoki, pas untung, bukan karena betul-betul perhitungan. Nah kalau itu dipaksa nanti ke depan pasti akan jebol lagi ya, yang terjadi seperti itu rata-rata karena belajarnya kalau bisa pengennya cepat ya, tidak mau bersabar menguji ya. Artinya betul-betul harus mumpuni di luar kepala dengan segala kondisinya, baik itu sideways, baik itu berlawanan dengan arah maupun searah. Oke, itu kira-kira yang menjadi pembuka ya pada pagi hari ini.
kita kembali untuk memetakan lagi 1 hari ke depan kira-kira seperti apa di kondisi emas hari ini, ya, 1 hari ke depan, dengan tetap kita melihat histori yang terdekatnya nanti akan ketemu ya. Silakan nanti diuji, akan ketemu kira-kira potensinya sebagai sejauh mana ya, baik di atas maupun di bawah. Oke, kita tandai dulu di bawah ini ada area supportnya. Nah, kita cukup di sini jadikan area uji bearish. Nah, nanti silakan nanti dilihat apakah betul-betul ini bisa berpotensi apa enggak di situ ya. Oke, kemudian kita tarik garis naik kemudian turun. Nah, yang terakhir sekarang berada di wilayah yang sama, berada di area yang datar, sehingga tidak ada yang tren di sana, tidak ada kecenderungan di sana. Secara umum bagaimana? Berada di tengah-tengah, di kondisi saat ini berada di tengah. Memang kalau kita jauh melihat ke sana, kalau kita jauh melihat ke belakang, memang ini trennya masih naik, turun hanya koreksi. Tetapi yang kita butuhkan hanya pergerakan harian, ya, sehingga pergerakan harian itu ada batasan namanya daily range atau rata-rata harian. Jarang sekali akan terlalu jauh dari batasan-batasan normalnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Dari struktur yang ada ini. Apakah ini terbentuk tren naik atau tren turun? Ya, jawabannya masih belum ada karena ini masih berada di tengah-tengah. Sehingga dua-duanya berpeluang. Ya, karena kita hanya yang kita manfaatkan hanya sampai pada resisten, di sini. Nanti akan kita dapatkan cukup banyak, berlimpah dari 2 titik, 2 area ini sudah cukup berlimpah untuk kita taking profit 1 hari. Jadi tidak usah muluk-muluk sampai kita lihat berhari-hari begini, terlalu jauh. Kita cukup lihat yang terdekat karena pasti akan dapat nanti peluangnya. Nah, dari kondisi ini kita lebih kemana kita cenderungnya? Karena di bawah ada benturan, tentu nanti akan banyak memantul di sana. Nah, memantulnya kira-kira begini, kemudian akan kembali lagi ke sini. Kok bisa begitu? Ya, ini namanya simulasi, bisa saja nanti berubah, bisa saja nanti dia turunnya sampai di sini, kemudian naik lagi, boleh. Jadi namanya simulasi itu membuat kita ada gambaran. Nah, selebihnya nanti kita akan mengikuti bagaimana update-nya, bagaimana candle baru itu terbentuk dan berpengaruh. Nah, kalau seperti ini saya lebih condong ke atas. Di atas itu kita bisa perkirakan nanti kira-kira kalau kita menempatkan posisi ya. Kalau kita menempatkan posisi kita bisa mendapat keuntungannya hanya sampai pada titik level psikologis ya yang hari ini atau titik tertinggi, artinya pantulan di hari sebelumnya yang pendek ya, sampai di sini. Ini sudah lebih dari cukup. Andaikan kita ngambil posisi di sini sampai di situ sudah 1000 ya, sudah 10 poin ya, 100 pip. Jadi kita bisa tempatkan lebih rendah dari titik tingginya. Kita coba tandai dulu dengan menempatkan buy di 3318.76. Kemudian targetnya yang terdekat paling dekat di sini di 3328.36. Nah, ini karena di sini bisa juga nanti memantul, bisa juga nanti akan kembali seperti ini. Ya, sehingga silakan nanti diuji di sana, silakan diuji apakah di area itu nanti akan memantul atau menembus. Nanti ada candle yang baru akan terbentuk. Kemudian kalau nanti ternyata masih kuat ke atas, ya ternyata ada momentum yang masih kuat, kita bisa menempatkan kembali untuk target berikutnya. Kita perkirakan di 3338. 3338.88 ya. Kemudian area jenuh kita perkirakan area jenuh beli
kita akan maksimumkan berada di titik di sini ya. Nah, di titik sini aja. Oke, di atas tadi adalah area jenuh beli. Kita tandai saja di area jenuh beli di 3369 poin sekian ya. Kemudian kita akan melihat peluang berikutnya dari sisi di bawah. Sekarang masih cukup pendek pergerakan bullish, jadi masih belum menjamin ini juga masih akan kuat naiknya. Bisa jadi nanti di pergantian candle dia hanya pendek seperti ini dan dia bisa kembali dilanjut ke bawah lagi. Nah, kita coba menempatkan posisi sell-nya dengan tetap memperhatikan dari jarak runningnya. Jarak runningnya kita taruh ya, karena kemarin juga pendek ya, tidak terlalu panjang. Kita ambil yang lebih dekat dengan tetap mempertimbangkan sisi targetnya. Oke, targetnya kita coba tempatkan di 3291 ya, 3291 poin sekian. Oke, naik sedikit. Kemudian berikutnya kita targetkan lagi di yang kedua, itu sekitar 9 poin lah. Biar kita dapat peluang dari koreksi, kita tempatkan sell-nya di 3301.95. Kemudian target yang pertama di 3292 poin 67, dan target yang ketiga kita tempatkan di 3283 poin 48. Sementara untuk titik jenuh atau area jenuh jual kita perkirakan di kita perkirakan di sini untuk area jenuh jualnya berada di 3258. Ya, ini area jenuh jual di 3258 poin sekian. Silakan nanti tandai, silakan nanti diperhatikan. Ada banyak space di sini, cukup kita bisa menempatkan juga posisi baru kalau nanti momentum masih sangat kuat ya. Sekali lagi kita nanti akan hanya memanfaatkan berada di tinggi ya. Di antara di sini nah ini dan sini ya, hanya di antara ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum ya. Bahkan satu target kita sudah targetkan atau sudah tempatkan sekitar 9 poin, biasanya cuma 500 sampai 700. Terakhir kita naikkan seiring dengan dinamika, seiring dengan range yang juga panjang, kemudian momentumnya juga besar ya. Mudah-mudahan kita juga bisa maksimum hari ini dan hari-hari berikutnya tentunya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.